Halo para pecinta film, selamat datang kembali di channel The Movies Room. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas film yang sedang hangat alias viral, yaitu Squid Game. Film ini menceritakan ratusan orang peserta yang sukarela ikut dalam sebuah permainan. Hadiah yang ditawarkan sangat menggiurkan bagi para pemenang. Namun siapa sangka awalnya mereka mengira permainan ini merupakan sesuatu yang menyenangkan dan dapat diselesaikan dengan mudah. Tetapi semua berubah ketika permainan itu dimulai. Mereka sadar kalau ini bukan hanya sekedar permainan, melainkan tantangan berhadiah demi mempertaruhkan sebuah nyawa. Film dimulai dengan menampilkan sosok pria bernama Gi-hun. Ia merupakan pekerja serabutan dan hanya tinggal bersama dengan ibunya yang sudah tua. Meski Gi-hun sudah pernah menikah, namun dirinya kini menyandang status sebagai duda setelah bercerai dengan istrinya. Bahkan hak asuh anaknya juga jatuh ke tangan sang istri. Gi-hun diberi sejumlah uang oleh ibunya untuk membelikan makanan serta hadiah bagi cucunya. Sebab hari ini anaknya Gi-hun sedang berulang tahun. Ia berusaha menjadi sosok ayah yang baik bagi si anak. Dirasa uang tersebut masih belum cukup, Gi-hun secara diam-diam nekat mengambil kartu ATM milik ibunya. Ia akan menarik sejumlah uang dengan niat melipat gandakan uang tersebut dalam acara judi pacuan kuda. Pada taruhan pertama, nasib Gi-hun tampaknya sedang tidak bagus. Rasa penasaran membuat Gi-hun taruhan lagi untuk kedua kalinya. Ia memakai tanggal kelahiran anaknya sebagai nomor taruhan. Dewi Fortuna akhirnya berpihak kepada Gi-hun. Ia berhasil memenangkan taruhan tersebut dan mendapatkan uang sebesar 4.560.000 won. Senyum kebahagiaan terlihat di wajah Gi-hun. Ia berjanji akan mengabulkan semua keinginan anaknya. Rasa gembira Gi-hun seketika sirna setelah mengetahui ada rentenir yang datang untuk menagih hutangnya. Gi-hun mencoba kabur dari kejaran rentenir. Bahkan saking paniknya ia sampai menabrak seorang wanita. Upaya Gi-hun melarikan diri tidak berhasil dan ia pun tertangkap. Gi-hun meyakinkan mereka dengan berjanji akan membayar separuh hutangnya. Saat hendak membayar dengan uang hasil judi, Gi-hun dibuat kaget karena uang tersebut sudah tiada. Ia baru sadar kalau wanita yang sempat ia tabrak telah mencuri semua uangnya. Gi-hun memohon kepada mereka untuk memberikannya kesempatan. Rentenir itu menerima permohonan Gi-hun dengan memberikan waktu 1 bulan agar Gi-hun mampu melunasi hutangnya. Tetapi Gi-hun diminta untuk menandatangani sebuah perjanjian. Apabila ia tidak bisa menepatinya, mereka akan mengambil 1 ginjal serta bola matanya Gi-hun. Nasib sial selalu mewarnai kehidupan Gi-hun bahkan di hari ulang tahun anaknya sekalipun. Makanan yang lezat serta hadiah yang menarik belum bisa ia persembahkan untuk putri tercinta. Hari ini ia sangat kecewa karena telah gagal membuat anaknya bahagia. Gi-hun hanya bisa termenung sambil memikirkan bagaimana cara melunasi semua hutangnya. Merasa sudah tidak tahu harus berbuat apa, seketika Gi-hun dihampiri oleh seorang pria yang menawarkan sebuah permainan. Apabila Gi-hun berhasil menang 1 kali, maka ia akan mendapat imbalan 100.000 won. Tidak ingin membuang kesempatan, Gi-hun langsung menerima tawaran itu. Gi-hun berhasil menang dalam setiap rondenya. Bahkan kini ia mempunyai uang yang cukup banyak. Sebelum pria itu pamit pergi, ia berbicara sedikit soal informasi mengenai Gi-hun. Bahkan ia tahu persis nominal hutang yang dimiliki Gi-hun. Si pria menyarankan Gi-hun untuk mengikuti sebuah permainan dengan total hadiah miliaran. Pria itu memberikan nomor telepon apabila Gi-hun berniat untuk bergabung. Setibanya di rumah, ibunya Gi-hun menyampaikan sebuah kabar kalau mantan istrinya akan pergi bersama dengan suami barunya ke Amerika. Tidak rela putrinya jauh dari Gi-hun, ia langsung menghubungi nomor yang tertera untuk mengikuti permainan. Malam itu juga Gi-hun dijemput menggunakan sebuah mobil. Ia serta orang lainnya dibius menggunakan kepulan asap yang keluar dari dalam mobil. Tujuannya agar para peserta tidak mengetahui lokasi arena permainan. Saat terbangun, Gi-hun berada di sebuah ruangan besar bersama dengan 455 orang lainnya yang bernasib sama dengan dirinya. Secara tidak langsung para peserta dipantau oleh pekerja di sana. Anehnya para pekerja tersebut menggunakan kostum serba merah dengan topeng bersimbol. Bahkan tempat tersebut dikelola oleh seseorang berjubah hitam yang sekaligus mengatur seluruh jalannya permainan. Bukan tanpa alasan mereka menggunakan perlengkapan seperti itu.
melainkan ada privasi yang harus mereka jaga agar tidak bisa terbongkar oleh siapapun. Gi-hun bertemu dengan beberapa orang lainnya, di antaranya Ilnam, seorang kakek yang mengidap penyakit tumor otak. Alasan ia mengikuti permainan itu karena kehidupan di luar sana membuat dirinya tersiksa. Bahkan usia Ilnam sudah tidak akan lama lagi. Di sana juga ada seorang gangster bernama Doksu yang sedang bertengkar dengan wanita asal Korea Utara bernama Sebyok, di mana wanita itu merupakan orang yang telah mencuri uang milik Gi-hun. Dikarenakan belum mendapatkan kembali uangnya, Gi-hun marah dan langsung ikut menghajar Sebyok. Tidak lama setelahnya, para staf masuk ke ruangan peserta. Mereka mengumumkan kalau semua peserta akan mengikuti permainan selama 6 hari. Setiap harinya mereka akan melakukan satu buah permainan. Siapapun peserta yang berhasil bertahan hingga babak terakhir, mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Dalam permainan pasti ada yang namanya pemberlakuan sebuah aturan. Aksesoris serta ponsel milik peserta disita selama permainan berlangsung dan akan dikembalikan saat permainan berakhir. Mereka juga diminta untuk menandatangani sebuah kertas yang berisikan 3 perjanjian. Pertama, para peserta tidak boleh berhenti saat permainan berlangsung. Kedua, apabila peserta menolak untuk bermain, akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, para peserta bisa saja menghentikan permainan ini jika mayoritas dari mereka setuju untuk berhenti. Setelah identitas para pemain sudah lengkap, mereka langsung dibawa ke tempat yang berbeda, di mana arena tersebut menjadi tempat pertama dimulainya permainan. Mereka akan memulai melakukan permainan yang pertama. Permainan itu disebut dengan lampu merah, lampu hijau. Peraturan dalam permainan ini cukup sederhana. Terdapat sebuah robot raksasa yang sudah dilengkapi dengan sensor gerak. Nantinya para peserta boleh bergerak maju apabila robot tersebut menyebutkan kata lampu hijau, dan mereka diwajibkan berhenti apabila robot itu mengatakan lampu merah. Tingkat kesulitannya adalah saat berhenti mereka sama sekali tidak boleh menggerakkan sedikit pun anggota tubuh mereka. Apabila terdeteksi, siapapun akan tereliminasi. Bahkan di sini mereka diberi batas waktu selama 5 menit untuk bisa sampai ke garis finish. Para peserta bergerak secepat mungkin. Terlihat salah seorang peserta bergerak saat terdengar suara lampu merah. Saat itu juga ia langsung tumbang. Peserta lain sadar kalau eliminasi di sini bukan sekedar berhenti bermain, melainkan kehidupan mereka juga berhenti alias tewas dengan cara ditembak. Beberapa peserta mulai panik dan berusaha kabur menyelamatkan diri. Namun aturan tetap berlaku. Terjadi pembantaian massal terhadap para peserta yang bergerak. Kini tersisa para pemain yang masih bertahan di posisinya. Namun mereka masih takut untuk bergerak meski terdengar lampu hijau. Berbeda dengan kakek Ilnam yang terus maju pantang mundur. Bagaimanapun mereka harus terus maju agar bisa menyelesaikan permainan itu sebelum waktunya habis. Tingkat konsentrasi peserta sangat diuji pada babak ini. Meski banyak yang tereliminasi secara sia-sia, namun tidak sedikit juga yang berhasil lolos dari permainan itu. Termasuk sahabat masa kecilnya Gi-hun, yaitu Sang-woo yang juga berada di sana. Saat detik-detik terakhir, Gi-hun sempat terpeleset dan hampir terjatuh. Beruntungnya peserta bernama Ali mampu menahan Gi-hun sekuat tenaga. Akhirnya mereka berdua berhasil masuk ke garis finish tepat sebelum waktunya habis. Peserta yang masih berada di arena harus menerima konsekuensinya. Mereka dianggap gagal dan harus tereliminasi. Permainan menegangkan yang pertama sudah mereka lewati. Staf mengumumkan dari 456 pemain, kini tersisa 201 peserta yang berhasil lolos. Dikarenakan pada permainan pertama menelan banyak korban, beberapa dari mereka memohon agar segera dipulangkan. Sang-woo meminta para staf untuk melakukan peraturan nomor 3, yaitu dengan melakukan voting dari para peserta. Hal itu bisa terjadi kalau mayoritas pemain sepakat untuk berhenti. Namun sebelum pemungutan suara dimulai, staf itu memberitahu total hadiah yang sudah terkumpul senilai lebih dari 25 miliar won. Seandainya para pemain yang masih hidup berhenti bermain, seluruh uang tersebut akan didonasikan kepada keluarga korban yang tereliminasi. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan 100 juta won. Nominal uang itu sudah diakumulasikan sesuai dengan jumlah korban yang meninggal. Apabila mereka pulang hari ini, mereka sama sekali tidak membawa uang sedikit pun.
Terlihat kalau banyak dari mereka yang memilih untuk berhenti, dan ada juga yang memilih untuk lanjut. Karena di satu sisi mereka sangat membutuhkan sekali hadiah tersebut. Tampak selisih suara seimbang antara dua kubu. Keputusan terakhir jatuh di tangan kakek Ilnam. Ia memilih untuk membawa mereka semua kembali pulang. Meski sebagian banyak yang tidak setuju, namun keputusan ini sudah bulat dan tidak bisa diubah. Mereka semua dipulangkan ke daerah asalnya. Keesokan harinya, Gi-hun melaporkan kejadian sadis itu kepada polisi. Ia menceritakan soal permainan yang sudah menelan banyak korban. Polisi menganggap semua omongan Gi-hun bukan merupakan pernyataan serius. Gi-hun memberikan tiket yang sudah tertulis sebuah nomor telepon. Polisi itu mencoba menghubungi nomor tersebut, namun hasilnya nomor itu justru terhubung ke orang lain. Hal itu membuat polisi kesal dan langsung mengusir Gi-hun. Seorang detektif bernama Junho tertarik dengan tiket milik Gi-hun, sekaligus cerita yang baru saja dibicarakan. Bahkan Junho meminta semua identitas Gi-hun kepada polisi itu. Junho merasa cerita Gi-hun soal permainan itu berkaitan dengan kakaknya yang sudah menghilang sejak lama. Junho menemukan tiket yang sama di kamar kos tempat kakaknya tinggal. Sementara itu, Gi-hun dan Sang-woo saling bercerita mengenai pahitnya sebuah kehidupan. Terlilit hutang menjadi sebuah hal yang membuat mereka merasa tidak tenang. Belum lagi Gi-hun mendapat kabar kalau ibunya kini dirawat di rumah sakit. Dikarenakan ibunya Gi-hun mengalami penyakit diabetes akut. Mau tidak mau dokter menyarankan untuk segera mengambil tindakan operasi. Akibat biaya perawatan yang sangat mahal, membuat ibunya Gi-hun memilih untuk menjalani pengobatan di rumah saja. Gi-hun yang sudah bingung harus berbuat apa, nekat mengunjungi mantan istrinya untuk meminjam uang. Justru Gi-hun malah mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Gi-hun diberikan sejumlah uang oleh suami mantan istrinya. Akan tetapi Gi-hun tidak boleh lagi bertemu dengan putri kandungnya. Gi-hun yang mendengarnya pun marah dan langsung mengembalikan uang tersebut. Kehidupan nyata mereka memang jauh lebih menyakitkan dibandingkan harus menjalani sebuah permainan. Meski rela bertaruh nyawa, namun setidaknya hal itu mampu menyelamatkan kondisi kehidupan keluarga mereka di kemudian hari. Keadaan itu memaksa mereka untuk terjun kembali ke arena permainan. Bahkan kartu undangan tersebut sudah mereka terima. Mereka disuruh menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, mereka lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang nantinya akan terjadi. Tidak berada jauh dari lokasi penjemputan, detektif Junho mencoba mengikuti mobil tersebut. Singkat cerita, Junho sudah sampai di pelabuhan. Ia nekat menyusup ke dalam kapal agar bisa mencari kakaknya. Setelah berhasil masuk ke salah satu mobil, Junho berpura-pura menjadi salah satu peserta. Kesempatan itu ia gunakan untuk melumpuhkan salah satu staf. Bahkan ia juga berhasil menyamar sebagai staf dengan menggunakan kostum yang sama. Kartu pengenal detektifnya turut ia buang ke laut bersama dengan mayat stafnya. Sebelum peserta memulai permainan, mereka terlebih dahulu dikumpulkan di sebuah ruangan besar. Namun berbeda dengan sebelumnya, tanpa sepengetahuan penjaga, mereka berhasil menyembunyikan sebuah perbekalan atau senjata kecil. Dari 201 orang yang tersisa sebelumnya, saat ini hanya ada 187 peserta yang hadir kembali. Mereka sadar bahwa kehidupan di luar sana jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Beberapa peserta berinisiatif membuat sebuah tim agar mereka bisa saling membantu dalam melewati semua permainan, termasuk Gi-hun bersama 3 rekannya yaitu Sang-woo, Ilnam, dan juga Ali. Sementara itu, detektif Junho yang sedang melakukan penyamaran merasa kebingungan saat bertugas menjadi seorang staf. Ia perlu memahami pola kerja serta aturan agar penyamarannya tidak mudah dicurigai. Saat para peserta sedang terlelap, Sebyok dan seorang peserta lainnya meminta izin untuk pergi ke toilet. Di sana Sebyok mencoba masuk ke dalam ventilasi untuk mencari tahu aktivitas apa yang sedang para penjaga lakukan. Sebyok akhirnya sampai di area dapur. Ia melihat para staf sedang memasak gula dengan jumlah yang banyak. Namun Sebyok masih belum mengetahui apa yang akan mereka lakukan dengan gula-gula itu. Keesokan harinya, para peserta dikumpulkan untuk dibawa ke arena permainan kedua. Sang-woo mendengar perbincangan Sebyok mengenai suatu hal yang ia lihat pada malam itu. Sang-woo meminta Sebyok untuk memberitahu perihal tersebut. Siapa tahu permainan kali ini
merupakan permainan yang pernah Sang-woo mainkan saat ia masih kecil. Sebyok tidak tahu jenis permainan apa yang akan mereka hadapi. Yang jelas ia hanya melihat para penjaga sedang mengaduk gula. Seketika Sang-woo teringat momen di mana saat itu dirinya pernah membeli sebuah gulali dengan bentuk yang bermacam-macam. Ia sadar permainan kali ini berkaitan dengan mengikis sebuah simbol yang berada pada gulali. Namun Sang-woo tidak memberitahu hal itu kepada rekannya. Justru ia meminta agar mereka semua berpencar dan memilih simbolnya masing-masing. Sang-woo sendiri memilih simbol segitiga, sebab simbol tersebut memiliki bentuk yang simpel. Berbeda dengan Gi-hun, Il-nam, dan juga Ali. Mereka mendapat simbol yang dibilang cukup rumit. Mereka diberi waktu 10 menit untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Para pemain harus fokus agar bisa mengikis simbol tersebut dengan sempurna. Apabila terjadi sedikit saja kerusakan, maka peserta tersebut akan langsung dieliminasi. Lagi-lagi tingkat konsentrasi mereka mulai diuji. Bahkan salah satu peserta berhasil membawa korek gas untuk memanaskan sebuah jarum. Hal itu membuat gulali mudah meleleh dan bisa mendapatkan pola yang terbaik. Sementara para peserta yang mengambil simbol termudah, salah satunya simbol segitiga, mulai menyelesaikan permainan dengan cepat, termasuk Sang-woo dan Sebyok. Sementara para peserta dengan bentuk yang rumit terlihat mulai panik dikarenakan waktu yang terus berkurang. Tak disangka seorang Gi-hun mendapatkan ide yang cukup unik, sebab gulali itu sendiri sudah memiliki pola dan pastinya mudah lumer apabila terkena cairan. Gi-hun menjilati bagian belakang gulali itu sampai permukaannya menipis. Bahkan para peserta lainnya mau tidak mau harus melakukan hal yang sama apabila mereka ingin selamat dalam detik-detik terakhir. Pada arena itu, terlihat Junho tampak kebingungan mengenai tugasnya. Ia sempat dicurigai oleh salah satu staf lainnya. Beberapa peserta termasuk Gi-hun dan kakek Il-nam akhirnya bisa menyelesaikan permainan kedua. Namun sangat disayangkan, ada salah satu peserta yang gagal dalam melakukan tugasnya. Orang itu justru menyerang salah satu penjaga di sana. Alhasil para peserta yang lain ditembaki oleh penjaga secara brutal. Pria itu mengancam salah satu penjaga untuk melepaskan topengnya. Setelah penjaga itu membukanya, ia langsung ditembak oleh pemimpin permainan. Peraturan tertulis jelas bagi para staf yang membeberkan identitasnya. Ia terpaksa harus mati. Junho juga merasa kalau topeng lingkarannya sudah dicurigai oleh staf yang lain. Alhasil ia mengambil topeng milik penjaga tersebut yang berbentuk persegi. Part 1 pun selesai. Sekian dulu pembahasan dari film Squid Game untuk part yang pertama. Kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Gue pamit undur diri, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.